Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik. Di episode kali ini, tentunya kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang bisa teman-teman lihat sendiri, terlihat sangat keren dan dengan tampilan yang sangat luar biasa. Tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, narasumber kita ini adalah dosen teman-teman dari Departemen Ilmu Politik, yaitu Bapak Dr. Doni Hendrik M.Sok SC. Halo Bapak. Halo Vivi. Boleh say hi dulu Bapak dengan teman-teman Depolers di rumah? Halo teman-teman. Oke teman-teman, di topik kali ini kita akan membahas terkait korupsi dan fenomena yang ada di Indonesia. Dengan konsep korupsi ini, kita melihat banyak fenomena korupsi yang saat ini prakteknya itu sangat banyak terjadi di Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih fenomena yang terjadi di Indonesia terkait masalah korupsi ini? Gitu? Baik, Vivi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang negara kita ini sesungguhnya adalah negara yang sangat kaya raya ya. Sumber daya yang ada di Indonesia itu sesungguhnya membawa kita semestinya negara yang sangat maju dan masyarakat kita sejahtera. Nah, namun yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kita terus menjadi termasuk negara yang masih tertinggal dari negara-negara lain. Nah, salah satu penyebab utama itu adalah perilaku korupsi. Nah, perilaku korupsi yang kita lihat di Indonesia itu dari waktu ke waktu bukan menjadi berkurang, tetapi malah hari ini fenomenanya volumenya makin besar, persoalannya makin kompleks, dan aktornya pun makin beragam. Jadi situasi ini mengakibatkan Indonesia itu, kalau kata anak muda, Indonesia gelap gitu ya. Saya setuju ya dalam konteks itu ya. Dalam konteks korupsi ini lebih gelap lagi. Kenapa? Karena kita tidak melihat apa yang bisa kita lihat ke depan, bagaimana pemberantasan korupsi dan bagaimana masa depan negeri ini kalau itu tidak diatasi secara tepat dan konsisten. Nah, negara ini tidak akan pernah maju kalau persoalan korupsi tidak bisa diatasi. Anda bayangkan, negara Singapura kecil, negara-negara Afrika juga terbelakang. Tapi sebahagian negara-negara itu sekarang semakin maju. Kenapa? Karena orang-orang yang menyelenggarakan pemerintahan, orang-orang yang memiliki kekuasaan berintegritas dan juga memiliki jiwa anti korupsi. Nah, oleh sebab itu, salah satu kunci negara kita, kalau mau maju, maka orang-orang yang menyelenggarakan negara kita, orang-orang yang menyelenggarakan pemerintahan kita, orang-orang yang memimpin rakyat kita, tidak ada kata lain, haruslah orang-orang yang memiliki integritas yang baik dan orang-orang yang betul-betul teruji anti korupsi. Oke, betul sekali teman-teman yang dibilang sama Pak Doni ya, bahwa fenomena korupsi ini tidak terlepas dari praktek-praktek transaksional yang dilakukan oleh terutama pejabat publik ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak apa aja sih bentuk-bentuk korupsi yang ada di Indonesia saat ini gitu? Iya, korupsi di Indonesia itu, ini tidak hanya di Indonesia ya, tapi umum ya di mana-mana. Jadi korupsi itu banyak sekali ya bentuknya. Misalnya itu apa yang disebut dengan transactional corruption ya. Jadi para pejabat ini melakukan transaksi antara aktor penguasa atau pemilik kewenangan dengan aktor yang lain, yang mana mereka melakukan transaksi atau suatu kesepakatan bersama melakukan korupsi secara bersama-sama. Nah, itu lumrah terjadi apakah di antara pejabat, apakah di antara swasta dengan pejabat dan sebagainya. Nah, dan itu banyak terjadi di Indonesia. Kemudian apa yang disebut juga dengan extortive corruption. Extortive itu korupsi yang bersifat memeras. Jadi penguasa atau pemilik kewenangan memeras orang lain untuk memberikan sesuatu kepada dia.
Nah, pada umumnya dua aspek inilah yang bentuk korupsi yang utama di Indonesia. Walaupun sesungguhnya banyak lagi, misalnya apa yang disebut dengan defensive corruption, ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan investment corruption dan berbagai bentuk korupsi yang lain. Nah, cuma ada juga yang pada umumnya juga terjadi di Indonesia. Apa yang kita lihat itu bisa dikatakan juga sebagai election corruption atau korupsi pemilu, ya. Nah, korupsi yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pemilu, di mana korupsi pemilu ini sesungguhnya hanyalah pintu awal, ya. Kalau korupsi pemilu itu berhasil dilakukan, lalu terseleksi orang-orang yang tidak berintegritas sebagai pemimpin kita, mau di legislatif maupun di eksekutif, maka kemudian proses korupsi di pemilu tadi berakibat terpilihlah orang-orang yang tidak berintegritas, maka dipastikan orang-orang yang terpilih tadi hampir pasti dia juga akan melakukan proses korupsi berikutnya. Nah, oleh sebab itu maka penting juga bagi kita dalam konteks korupsi ini, election corruption tadi betul-betul kita harus pahami dan kita harus cegah itu terjadi, karena dia adalah salah satu pintu dalam konteks membuka peluang korupsi di step berikutnya ketika mereka memiliki kewenangan. Demikian, Pi. Oke, terkait dengan korupsi di pemilu tadi nih Pak, ada satu hal menarik yang mungkin sering kita dengar terkait mahar politik. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak konsep dari mahar politik itu dilaksanakan dan apa hubungannya dengan korupsi? Gitu? Iya, nah mahar politik itu sebenarnya hanyalah bahagian kecil, ya, dari satu bentuk pelanggaran etik maupun katakanlah penyimpangan dalam proses demokrasi. Nah, tetapi sesungguhnya dia memang memiliki hubungan erat dengan proses korupsi. Mengapa? Karena mahar politik ini berkonsekuensi kepada adanya peningkatan yang ekstrim kepada biaya politik seorang kandidat. Ya, nah itu baru dari segi biaya konteks katakanlah mahar politik tadi tentu berhubungan dengan pencalonan, ya. Nah, itu kan baru proses pencalonan. Katakanlah apakah melalui partai, maka dia memerlukan argumentasi partainya, kami perlu biaya politik. Nah, sesungguhnya itu hanya bahasa halus saja, tapi intinya adalah kalau bahasa lainnya itu mahar. Nah, lebih daripada itu, kalaulah mahar mahal, ya, biasanya seorang kandidat kalau berani biaya mahal, biasanya tentu dia juga sudah berhitung nih, biaya berikutnya apa? Biaya adalah proses kampanye, biaya pemenangan, itu lebih berlipat lagi. Mahar sudah tinggi, biaya kampanye dia juga akan tinggi. Nah, kalau ibarat seorang gadis, dia minta mahar tinggi, maka dia juga minta tuh biaya pesta pasti tinggi juga karena calonnya mampu ngasih mahar ke dia, kan logikanya begitu, ya kan, orang kaya nih kan gitu. Nah, jadi biaya tadi, biaya pemenangan misalnya itu meningkat juga, ya, biaya saksi, ya kan, dan seterusnya. Jadi resultante secara keseluruhan dari mahar, ya, biaya pemenangan, biaya saksi, bahkan biaya pasca pemilu itu sendiri, misalnya membayar pengacara karena ada proses hukum dan sebagainya, saksi di beracara ketika di mahkamah, misalnya Mahkamah Konstitusi, ya, ketika ada penyelesaian sengketa pemilu misalnya, itu holistik kan. Nah, kalau itu secara keseluruhan biaya mahal, tentu berkonsekuensi seorang yang terpilih tadi berpikir bahwa biaya yang saya keluarkan sudah banyak. Tentu dia akan berpikir ketika memiliki kewenangan, ketika dia memiliki kekuasaan, bagaimana cara saya mengembalikan uang yang begitu banyak yang sudah saya keluarkan tadi. Dan sebagai manusia, tentu dia wajar saja cara berpikir begitu. Konsekuensinya ya pasti tadi
gaji bupati berapa lah? 15 juta misalnya. Tambah ini itu tidak akan cukup kalau dihitung normal untuk mengembalikan uang yang sekian miliar tadi. Katakanlah misalnya 50 miliar misalnya ya. Atau sekecil-kecilnya lah misalnya 10 M misalnya. Nah, kalau dikalikan 5 tahun dia berkuasa ya, 5 kali 12 bulan 60 kali sekian ya juta, nggak cukup 10 M. Nah, dicarilah pos-pos yang mungkin itu yang dalam konteks memungkinkan dia melakukan tindak korupsi dan KKN ya, termasuk juga penyimpangan kekuasaan. Nah, itu sesungguhnya dalam konteks bahagian dari election of corruption namanya di dalam teori politik itu. Kira-kira begitu, Vi, kalau konteks election corruption. Oke, jadi penguasa ini memang akan mencari alternatif sebanyak mungkin untuk mengembalikan lagi modal yang sudah dia keluarkan. Betul, Bibi. Jadi emang nggak salah ya istilahnya mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, betul kan? Iya, the power to pretend to corrupt, ya. Itu teorinya. Jadi memang dalam konteks pemilu tadi, maka kita sebagai masyarakat tidak boleh ya berpangku tangan, tidak boleh serampangan memilih orang gitu. Walaupun dia katakanlah sudah meninggalkan sesuatu di kampung kita, kemudian memberikan sesuatu oleh-oleh, bahkan ya hadiah yang berupa merah-merah itu gitu ya. Nah, itu tidak ada sesuatu yang gratis, no free lunch kata orang barat. Tidak ada makan siang yang gratis. Semua itu berkonsekuensi kepada kita juga di masa tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh kritis hari ini setelah memilih orang yang sudah Anda sendiri pilih gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus konsisten tetap kritis, mulai dari ketika menyeleksi mereka, para pemimpin ini, para legislator kah, para eksekutif kah, bupati, gubernur, DPR RI dan seterusnya, bahkan presiden, kita harus kritis sejak dari awal. Kenapa? Konsekuensinya kepada kita juga. Mereka, kalau orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang bersih, orang-orang berintegritas, pasti relatif dia akan bertindak dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil proses-proses politik, pasti orang-orang yang relatif juga akan lebih bersih berbanding dengan orang-orang yang sejak awal sudah mengotori proses demokrasi itu sendiri. Nah, itu sesungguhnya relevansinya dengan persoalan-persoalan election of corruption tadi. Oke, betul sekali, Pak. Selanjutnya dari banyaknya kasus korupsi tadi, bagaimana sih menurut Bapak sejauh mana hukum sudah menangani hal tersebut? Gitu? Iya, nah ini juga persoalan yang sangat memiliki kekhawatiran ya, dan sangat sukar ya, complicated ya di Indonesia persoalan hukum ini. Nah, pemberantasan korupsi di Indonesia itu persoalannya tidak hanya persoalan hukumnya sendiri, tapi juga berhubungan dengan sistem hukum, penegak hukum ya, dan juga berhubungan dengan leadership namanya, kepemimpinan ya. Seorang pemimpin yang baik dalam level tertinggi misalnya, kalau tidak memiliki visi dalam pemberantasan korupsi, tidak memiliki kecerdasan, maka dia tidak tahu apa yang semestinya bisa dilakukan, apa yang tidak boleh bisa dilakukan. Misalnya, kalau dia tahu bahwa diperlukan hukum yang keras terhadap koruptor, maka dia harus melihat bahwa hukum harus keras. Tidak boleh justru dia mengambil kewenangan-kewenangan penegak hukum, justru memperlemah kewenangan penegak hukum sendiri. Contoh misalnya berbeda antara SBY dengan Jokowi, ya. Nah, masa Jokowi dia justru menarik kewenangan KPK misalnya dalam beberapa hal, misalnya menyadap orang.
Sehingga apa? Kewenangan yang sesungguhnya satu sisi walaupun memang melanggar hak orang, tapi dalam konteks situasional korupsi yang begitu mengkhawatirkan di Indonesia, maka menurut saya hak-hak khusus tadi tidak boleh kita tarik dulu gitu sampai situasi normal. Maka akibatnya apa? KPK terlihat ompong hari ini gitu kan. Nah, karena itu jadi apa? Leadershipnya tidak memiliki visi. Karena kita tahu ya bagaimana Jokowi kan begitu. Dan lihatlah hari ini indeks corruption Indonesia, kemudian kasus-kasus besar begitu banyak di zaman Jokowi. Belum lagi kasus-kasus yang belum muncul ke permukaan gitu. Nah, bahkan sesungguhnya kalau kita mau bicara korupsi di Indonesia, banyak sesungguhnya orang yang tidak tahu. Misalnya gratifikasi ya, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan katakanlah tidak hanya gratifikasi benda, tapi juga gratifikasi seksual, ya. Nah, yang belakangan misalnya ini muncul tuh, misalnya dalam kasus RK misalnya, itu hanya fenomena kecil, banyak itu pejabat yang berhubungan dengan gratifikasi seksual tadi, ya. Nah, Vivi pengen tahu. Wow, jadi misalnya ini ada yang disebut ya, saya bincang-bincang dengan teman di perusahaan ya, misalnya gitu. Ada fenomena misalnya papa mau ke Jakarta istilahnya. Jadi gimana tuh? Jadi biasanya nih misalnya pejabat di daerah. Terus ada perusahaan yang banyak kan, umumnya kan pasti markasnya di Jakarta atau di Jawa ya, di Bandung ya kan. Nah, biasanya tuh apakah pejabat daerah ini karena perusahaan ini punya perusahaan di daerah itu, nanti pejabat tuh suruh asistennya bilang ke perusahaan itu. Nah, biasalah perilaku pejabat di Indonesia kan minta fasilitas, difasilitasi. Nah, perusahaan biasanya salah satu target ya yang biasanya diminta kan gitu. Nanti ditelepon tuh oleh asisten ke perusahaan. Katakanlah sekretaris perusahaan, Pak, Bapak besok mau ke Jakarta. Hah, oke Pak, dia jawab orang perusahaan. Oke Pak, nanti kita fasilitasi Bapak di hotel bintang 5, bintang yang the best lah Bapak nanti di Jakarta atau di Bandung atau di mana gitu. Nah, apa jawab asistennya gitu. Nah, ya sekalian ya Pak katanya. Dengan selimutnya katanya. Nah, kita pasti tahu lah apa makna selimut gitu. Tidak mungkin hotel bintang 5 tidak berselimut kan begitu. Nah, itu sudah jadi rahasia umum lah di antara ini. Oleh sebab itu mbak-mbak, ibu-ibu yang istri pejabat, nah wanti-wanti itu tentu tidak semua ya. Nah, tapi tidak sedikit juga, kira-kira begitu ya. Oknum ya Pak ya. Iya. Miris sekali ternyata. Iya. Jadi luar biasa. Misalnya bahkan dari pejabat-pejabat yang kita tidak sangka, ternyata sudah banyak cerita-cerita di belakang itu yang mengatakan ya. Dan hubungan dengan ini sesungguhnya yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah wanita-wanita gratifikasi seksual tadi tidak hanya dia dalam konteks diberikan untuk memuaskan kepada pejabat atau pemilik kewenangan tadi, tapi justru terkadang ini mereka juga dimanfaatkan sebagai tempat pencucian uang, menyimpan, menggelapkan. Kenapa? Karena dianggap apakah pacar, apakah simpanan, bahkan kemudian misalnya dijadikan istri siri, karena kadang-kadang pejabat ini atau pemilik kewenangan ini lama-lama dia takut dosa juga gitu. Ya udah deh, saya jadiin aja nih istri siri. Nah, dijadiinlah dia tempat menyimpan supaya tidak terdeteksi kan gitu. Dan itu sudah banyak kasus terungkap kan. Dan artinya apa? Gratifikasi seksual itu tidak hanya berhubungan dengan pemberian ya kepada pejabat atau pemilik kewenangan, tapi juga pejabat juga memanfaatkan mereka dalam artian menggelapkan, melakukan penyimpanan hasil daripada korupsi tadi. Jadi fenomenanya begitu luas. Belum lagi ya berhubungan dengan kejahatan-kejahatan grand
corruption namanya, grand corruption, di mana kebijakan dibuat itu sesungguhnya ujung-ujungnya adalah untuk dikorupsi secara besar-besaran. Itulah sebabnya mengapa fenomena hari ini Anda lihat korupsi di Indonesia belakangan ini tidak tanggung-tanggung gitu, besar-besarannya. Itu bagian dari grand corruption. Terkadang yang jadi terdakwanya itu terjadi tersangka di meja hijau kan itu, dia hanyalah sebenarnya pion. Yang lebih besar itu orang yang di atasnya, pengambil kebijakan. Belakang ada yang aneh-aneh kan, nah, itu tadi. Saya pikir itu. Oke, sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita di episode kali ini, dan sangat banyak kita mendapatkan informasi-informasi baru tentunya dari Pak Doni. Oke, mungkin sekian episode kita di podcast Departemen Ilmu Politik kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah bersedia hadir untuk menyapa DPL semuanya dan memberikan informasi-informasi serta pengalaman yang menarik juga. Mungkin itu saja teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.